Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam studi dan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait metode penelitian yang akan kita mulai dari populasi, sampel, dan studi kasus. Nah, penjelasan tentang 3 hal ini untuk mengawali pemahaman kita mengenai metode penelitian itu sendiri. Nah, apa itu populasi? Nah, populasi ini adalah semua elemen yang ada dalam satu wilayah penelitian. Jika teman-teman sekalian mengkaji terkait tentang satu populasi atau satu wilayah tertentu, maka kita akan mengenal istilah populasi. Nah, populasi itu misalnya contohnya satu ruang atau satu wilayah tertentu, misalnya semua mahasiswa yang terdaftar dalam pengambilan mata kuliah metode penulisan dan penelitian hukum dalam semester genap tertentu tahun 2019. Atau contoh yang lain, semua televisi dari tipe yang sama yang diproduksi oleh suatu pabrik dalam 1 tahun tertentu. Atau contoh ketiga, semua orang terdaftar dalam suatu RW dalam 1 tahun tertentu, atau semua jenis senjata yang diperbolehkan oleh undang-undang. Contoh yang lainnya misalnya ketika Anda ingin melakukan penelitian pada satu populasi, misalnya semua dosen Universitas Islam Indonesia yang masuk pada tahun 2019 dengan jurusan fakultas di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, itu juga kita sebut dengan populasi. Sehingga populasi adalah semua elemen yang ada dalam satu wilayah tersebut. Sehingga kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian untuk mengetahui respon dosen UII terhadap pemaknaan misalnya tentang pemaknaan fikih tertentu, maka populasi yang dimaksud adalah semua dosen pada tahun tertentu atau dalam cakupan tertentu dan jurusannya juga tertentu. Nah, kemudian apa itu sampel? Nah, kalau sampel itu sebagian dari populasi. Sehingga kalau misalnya kita melakukan penelitian dengan mengambil sampel saja, maka disebut juga penelitian sampel. Nah, penelitian sampel memang sering dipilih karena yang pertama dapat lebih cepat dan murah juga biayanya. Seandainya kita meneliti satu populasi, kita tidak bisa menggunakan waktu, biaya, dan waktu kita untuk meneliti satu populasi itu, sehingga kita memerlukan sampel. Nah, ketika penelitian sampel itu dilakukan, itu lebih banyak orang menggunakan penelitian ini karena memang lebih cepat dan murah biayanya. Kemudian selain itu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif karena lebih teliti dan mendalam. Selain itu lebih akurat karena lebih sedikit kesalahan dalam pengumpulan dan pengelolaan data, hemat waktu dan hemat biaya atau lebih efisien. Jadi biasanya kalau kita melaksanakan penelitian, kita harus mengambil sampel dari sebuah populasi. Misalnya tadi saya sudah sebutkan bagaimana respon dosen, misalnya se-DIY, kemudian kita mengambil sampel saja beberapa universitas. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk dari sampel. Nah, kemudian apa aja sih dari jenis-jenis sampel itu? Nah, di sini ada sekitar 8 ya. Jadi ada teknik bagaimana cara mengambil sampel. Jadi ada yang kita sebut dengan sampel random. Nah, apa itu sampel random? Sampel random itu sampel acak. Jadi kalau misalnya populasinya ada 1000 orang, kemudian sampel ditentukan 200. Nah, setelah itu subjek diberikan nomor urut 1 sampai 1000. Nah, ketika dibuat gulungan kecil yang diberi nomor sebanyak 1000, kita mengambil 200. Entah itu nomor 1, entah itu nomor 7, atau yang kita ambil nomor 150, maka sebanyak 200 sampel dari jumlah populasi 1000 itulah yang kita sebut dengan random. Nah, itu misalnya di dalam undian ya contohnya. Kalau di dalam ordinal ya berarti kita mengambil gulungan, kita mulai dari nomor urut 3, 8, 13, 18 gitu ya. Jadi kalau ordinal itu diambil urutan gitu angkanya.
Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua, kalau tadi sampel random itu acak. Nah, jenis yang kedua adalah sampel berstrata. Nah, kalau sampel berstrata misalnya kita mengenal tentang strata ekonomi, ada kalangan atas, kalangan menengah, dan kalangan bawah. Kemudian strata pendidikan itu ada yang sekolah menengah atas, kemudian sekolah tinggi, kemudian sekolah dasar. Nah, strata umur berarti umur dewasa, umur balita, dan misalnya senja atau usia. Nah itu yang kita sebutkan dengan sampel berstrata. Nah, artinya kenapa disebut sampel berstrata? Karena memiliki tingkat-tingkatan atau level-level atau strata itu sendiri. Nah, biasanya kalau yang ini ya kita tidak banyak menggunakan karena kebanyakan kita tidak melihat ini ya. Nah, dalam beberapa kasus tertentu misalnya kita ingin melihat bagaimana keterwakilan strata dari sampel yang kita lihat, misalnya dari pengetahuan orang dari sisi pendidikan, yaitu yang hanya mengambil sekolah dasar, kemudian menengah, dan sekolah perguruan tinggi, tentu akan berbeda respon dalam melihat satu masalah. Nah, kemudian bagian yang ketiga yaitu sampel wilayah. Nah, apa itu sampel wilayah? Misalnya kita akan meneliti keberhasilan dari satu program atau satu kebijakan dari pemerintah atau dari universitas yang berlaku di dalam satu wilayah. Misalnya untuk UI, bagaimana keberhasilan program UI di bidang fikih toharoh, misalnya ada program tertentu yang berlaku di Kabupaten Sleman saja. Nah, maka kita mengambil sampel beberapa wilayah kecamatan. Nah, tentunya itu dengan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diambillah beberapa wilayah kecamatan yang karakter dan ciri-cirinya berbeda. Sehingga kalau kita ketika judul penelitian itu menggunakan Kabupaten Sleman, maka sampel kita boleh mengambil beberapa kecamatan yang memiliki variasi atau perbedaan yang cukup signifikan di antara kecamatan tersebut. Kemudian yang keempat, sampel proporsi atau sampel imbangan. Nah, kalau imbangan ini misalnya diambil, kita ingin mengetahui berapa banyak kecenderungan mahasiswa untuk memahami tentang fikih munakahat misalnya. Nah, diambillah mahasiswa angkatan Prodi Ahwasasiyah 2005, 2007, 2008, 2009. Masing-masing ada yang 100 orang, ada yang 200, ada yang 150, kemudian diambil sampelnya 10% dari masing-masing. Ya, 10%-nya dari 100 berapa, dari 200 berapa. Nah, sampel-sampel itulah yang diambil. Yang ini kita sebut dengan sampel proporsi. Nah, kemudian selanjutnya ada sampel bertujuan. Nah, sampel bertujuan ini artinya ketika mengambil contoh didasarkan pada kriteria atau tujuan tertentu. Misalnya kita ingin melihat sejauh mana perbedaan masyarakat dalam mensikapi awal bulan Komariah, misalnya khususnya di wilayah DIY. Maka sampel yang kita ambil tidak seluruh masyarakat seluruh DIY, tetapi masyarakat yang memahami tentang fikih awal bulan Komariah atau memahami tentang persoalan yang terkait dengan awal akhir Ramadan, yang mengetahui tentang bagaimana fikih berpuasa. Maka ada tujuan yang didasarkan mengapa sampel itu diambil seperti itu, sehingga syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita mengambil sampel dari sebuah populasi yang tujuannya ada khusus gitu ya, yang kita sebutkan sampel bertujuan atau purposive sampel, maka harus didasarkan ciri-ciri, sifat atau karakteristik pokok dari populasi, sehingga kita punya alasan mengapa kita mengambil sampel tersebut, karena tujuannya agar lebih mengetahui misalnya variasi dari respon masyarakat DIY dalam menyikapi perbedaan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal gitu ya, dalam melaksanakan puasa dan Idul Fitri. Nah, kemudian subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang ada pada populasi, sehingga yang diambil itu yang lebih mencerminkan, yang karakteristiknya itu lebih mendekati, berarti yang memahami tentang
misalnya fikih puasa itu adalah kalangan misalnya pegawai KUA, maka ini merupakan sampel bertujuan atau kita sebut purposive sample. Sehingga ada penentuan karakteristik populasi ini dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan. Kemudian yang terakhir dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya karena ada keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Ya karena misalnya rata-rata skripsi kita kerjakan dalam waktu kurang lebih 1 semester atau 6 bulan kurang, maka misalnya kita mengambil sampel dengan purposive sample. Nah, maka itu sangat dianjurkan gitu ya. Nah, ini contoh juga ada peneliti yang akan meneliti minat membayar zakat di DIY, maka diambil kota Jogja misalnya, tetapi kota Jogja di DIY itu tidak semua. Yang diambil adalah kota-kota atau tempat-tempat yang banyak umat Islamnya, yang mereka terdapat banyak muzakinya yang bisa dizakati. Maka diambil hanya 3 kota, misalnya Kodia di 3 kecamatan atau 3 kabupaten maksudnya. Kodia, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul saja. Nah, ini yang kita sebut dengan sampel purposive sample. Nah, sedangkan yang lainnya itu ada sampel kuota. Nah, biasanya ini tujuannya untuk memenuhi kuota ya. Dan maksudnya kuota itu dia tidak melihat strata atau ada syarat tertentu, karakteristik tertentu, tapi asalkan diambil memenuhi kuota. Kemudian sampel kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini kan jelas ya, kelompok PNS, kelompok tentara, dosen, atau profesi, dan lain sebagainya. Kemudian ada sampel kembar. Nah, kalau sampel kembar ini memang jarang, tetapi ada yang mengambil, ada yang menggunakan. Nah, biasanya ada 2 sampel. Sampel pertama itu jumlahnya besar, sampel kedua tidak terlalu besar, tetapi tujuannya hanya untuk mengecek. Nah, itulah jenis-jenis dari sampel dari sebuah populasi, sehingga ketika Anda ingin melakukan penelitian, tentu pralapangan atau kegiatan studi pendahuluan itu harus dipertimbangkan. Kira-kira siapa yang akan bisa mewakili sampel dari judul penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya kalau kita penelitian kasus bagaimana? Nah, penelitian kasus itu sendiri tidak kita mengambil sampel langsung, tetapi kita didasarkan pada tujuan penelitiannya. Kalau penelitiannya itu hanya ingin meneliti tentang sebuah fenomena atau gejala atau suatu lembaga, maka sebenarnya ditinjau dari si wilayahnya, penelitian kasus itu hanya meliputi daerah tertentu atau subjek yang sangat sempit, sehingga kita tidak bisa mengambil sampel dengan pegawai KUA semua kita wawancara, tidak. Tetapi kalau misalnya studi kasus itu hanya fokus pada sebuah lembaga atau gejala tertentu, maka kita fokus dalam itu. Ya, dicontohkan misalnya dalam sebuah kelas ada mahasiswa yang sangat menonjol, dia memiliki sikap kontradiktif. Nah, kemudian tetapi prestasinya luar biasa. Nah, kemudian kita ingin menyelidiki apa sebabnya, mengapa dia begitu, latar belakang, sejarahnya, dan seterusnya. Maka inilah yang kita sebut dengan penelitian kasus. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sehingga yang kita namakan populasi sampel itu bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan atau judul penelitian yang akan kita teliti. Sedangkan penelitian kasus lebih fokus pada wilayah atau fenomena yang menjadi fokus penelitian kita atau judul kita. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.